adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Di nama Tuhan, terima kasih Pak Kiandi untuk firman-Nya. Saya percaya kita semua sudah membaca. Saudaraku, Mazmur 28 ini judulnya Tuhan adalah perisaiku, terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah seruan minta tolong Daud pada Tuhan, ayat 1 dan ayat 2. Yang kedua adalah permohonan agar jangan binasa bersama dengan orang fasik. Itu di ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Yang ketiga adalah ucapan syukur Daud, ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Pengalaman Daud merasa ditinggalkan Tuhan. Daud merasa tidak ada harapan lagi dan Daud tidak tahu kenapa Allah diam. Hal ini pun suka terjadi dalam kehidupan kita. Seorang yang percaya, yang setia, mungkin kadang-kadang merasa bahwa Allah tidak mendengarkan doanya. Walaupun kita sudah banyak berdoa, banyak meneteskan air mata, namun Tuhan tetap diam. Dan kita akan merasakan bahwa harapan kita itu pun hilang. Kadang kita sudah berdoa dan merasa bahwa setiap saat terus berdoa, tapi kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Tapi kenapa Tuhan serasa jauh dari kehidupan kita? Sama seperti Daud, kadang kita merasa, mungkin kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa? Maksudnya, apa yang salah di dalam kehidupan saya? Atau apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Kesalahan apa yang saya lakukan sehingga membuat Tuhan tidak menjawab doa kita? Sehingga membuat Tuhan serasa jauh. Serasa kita tuh kayaknya benar-benar ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Terus kenapa doa-doa kita tidak dijawab? Saudaraku, seperti halnya kita semua tahu, saudaraku, kenapa sebabnya doa-doa kita belum dijawab. Dalam kita berdoa, mungkin kita sudah pernah mempelajarinya. Sama saudaraku, mungkin kita salah berdoa. Berdoa hanya untuk kepentingan diri kita pribadi. Atau mungkin Tuhan katakan, tunggu waktunya Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau menjawab doa kita, bukan Tuhan tidak peduli kepada kita, tapi Tuhan katakan, tunggu waktunya Tuhan. Saudaraku, saya ingin saksikan satu kesaksian anak saya, Christine yang pertama. Dari masih kecil dia punya cita-cita untuk jadi dokter. Sampai dia sekolah SMA itu saya doakan, Tuhan tolong, saya tahu dulu itu biaya masuk dokter 1 mobil, 2 mobil bisa untuk biaya masuk untuk kuliah dokter. Itu hati saya deg-degan, tapi saya tetap berharap, saya berdoa kepada Tuhan. Dan tiba saatnya ketika dia SMA, ya kelas 3,
dia menentukan pilihan-pilihan dia untuk dia masuk perguruan tinggi. Waktu itu ada 3 pilihan. Dia coba, pertama dia pilih kedokteran, terus kemudian dia pilih di akunting di Universitas di Bandung, Pajajaran kalau salah. Saya jadi agak lupa. Terus kemudian dia coba juga SIMAK UI akunting karena papanya juga mengarahkan dia untuk coba akunting. Dan hasilnya saudaraku di UI SIMAK UI dia terima akunting, dan di universitasnya di Bandung dia diterima akunting. Tapi kedokterannya tidak diterima. Saya tahu mungkin dia kecewa. Tapi saudaraku, anak ini taat, dia tetap masuk kuliah, dia kos di Bandung, dan dia melakukan semuanya dengan baik. Dan semester 1, semester 2 dia dapat cum laude. Itu saudaraku, kemudian dia berkata, "Mama," katanya, "izinkan saya tahun depan untuk mencoba masuk ke kedokteran lagi." Waktu itu saya bilang, "Ya boleh, kita berdoa." Dan saat itu saudaraku, saya dengar biaya masuk kedokteran itu ratusan juta. Itu yang membuat saya berdoa terus, "Tuhan, mungkin ini rencana Tuhan, anak saya nggak masuk kedokteran karena saya nggak punya uang, saya nggak punya tabungan." Saudaraku, saya hanya berharap kepada Tuhan, dan anak saya akhirnya masuk akunting. Tiba saatnya 3 tahun depan dia ikut lagi ujian, dan dia masuk diterima kedokteran di Unila Lampung. Waktu itu saya sama suami saya hanya berharap, Tuhan apa aja, kata bapaknya, udah kita akan berusaha apapun supaya dia bisa masuk kedokteran. Dan saudaraku, apa yang kami pikir, yang kami takutkan, itu kami serahkan kepada Tuhan. Disitulah ya, Tuhan itu begitu ajaib. Pada tahun itu ketika anak saya masuk kuliah di Unila kedokteran, saudaraku, Presiden ada pengumuman dari pemerintah bahwa mulai tahun ini tidak ada lagi uang pembangunan yang diminta kepada mahasiswa. Hanya ada UKT. Jadi hanya bayar langsung semesteran, tidak ada dibebaskan dari uang pangkal. Ya, begitu mendengar hal itu, saudaraku, saya benar-benar, Tuhan Engkau baik. Tuhan itu baik. Saya bilang sama anak saya, Tuhan itu baik, Kak. Kenapa mungkin kamu merasa doa kamu nggak dijawab Tuhan? Terus kenapa kamu harus kuliah di Bandung selama setahun? Ya, walaupun kamu tertinggal waktu kamu setahun untuk kedokteran. Itu rencana Tuhan. Tuhan bilang tunggu. Tunggu waktunya, karena Tuhan tahu mama sama papa nggak punya uang untuk masuk kedokteran dengan biaya ratusan juta. Tuhan bilang tunggu. 1 tahun kemudian gratis masuk universitas, tidak bayar, ya, hanya bayar uang semesteran. Di situ ya, anak saya kemudian, ya, kami bersyukur, kami berdoa, kami ucap terima kasih sama Tuhan bahwa waktu Tuhan menjawab doa kita, ya, kadang memang di luar pemikiran kita. Kita maunya doa kita dijawab gini. Tapi Tuhan tahu, ya, waktu Tuhan itu yang terbaik. Ada saatnya doa kita itu dijawab. Ya, waktu itu anak saya dapat bayar semesterannya 12,5 juta ya. Waktu itu saya agak sedikit protes, saya pada universitas, boleh nggak diturunin? Aku bilang itu karena saya pikir 12 juta, aduh lumayan Tuhan. Ya, coba saya ke dekannya untuk boleh mencoba turunin UKT, karena ada teman-temannya yang bisa sampai 6 juta. Terus dekannya mengatakan, boleh, bisa saya turunin jadi seperti ibu bilang, seperti ibu mau 6 juta, 7 juta. Tapi ibu bayar 250 juta dulu.
Terus saya langsung kaget, "Aduh," aku bilang gitu, "ya udah deh Pak, nggak apa-apa 12,5 juta," saya bilang gitu. Karena saya milih daripada saya harus ngeluarin uang 250, ya lebih baik saya, 12,5 juta. Ya, terus saya tanya sama Kak Christine, "Kenapa temen kamu bisa segitu?" Rupanya mereka, bohong, mereka foto rumah, listrik, apa ini mereka rekayasa. Bahkan ada yang bilang bapaknya udah pensiun, ada yang bilang bapaknya udah punya pekerjaan, ya, akhirnya dapat ini. Ya, kita maunya harus jujur, harus benar, dan dapatnya ya segitu ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Dan puji Tuhan dia melakukan hal yang melakukan tugasnya selama semesteran, itu dia selalu mendapat cum laude dan akhirnya dia lulus, di kedokteran. Itu saudaraku, ya. Kedua, mungkin Tuhan katakan tunggu untuk setiap pokok-pokok doa. Mungkin kita mengatakan, mungkin saat ini kita berdoa untuk anak kita yang belum bertobat, untuk suami kita, atau mungkin kita sedang berdoa untuk mertua kita atau orang tua kita yang belum kenal Tuhan, ya, supaya mengenal Tuhan. Kita merasa, kok udah lama banget Tuhan saya berdoa, belum dijawab-jawab, ya. Pegang aja, percaya saja bahwa saat waktunya Tuhan, Tuhan akan jawab. Mungkin juga yang ketiga, sebenarnya kita tidak pernah menyerahkan permohonan doa kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saat berdoa, seolah-olah kita sudah serahkan beban doa kita. Padahal begitu selesai berdoa, kita ambil lagi itu beban doa kita. Kita bawa-bawa sehingga kita terus berpikir, kita merasa susah, kita merasa bahwa berat, sesak napas kita merasa kok beban ini terus ada di punggung kita. Itu sering kali saudaraku, perbedaan tipis saudaraku, antara kita berdoa dan kita serahkan masalah kita, tapi ketika kita selesai berdoa, masalah itu kita ambil lagi. Atau mungkin Tuhan 50-50 kita tanggung. Tuhan ini saya segini. Sehingga doa kita ya nggak dijawab Tuhan. Ya. Jadi kita makin merasa berat, makin merasa berat. Itu sering terjadi tanpa kita sadari saudaraku. Kita kalau kita berdoa, kita serahkan beban kita, pokok doa kita. Tapi begitu selesai berdoa, itu kita pikirin terus beban kita, masalah kita pikirin kita ini segala. Ya itu berarti bukan diserahkan kepada Tuhan, cuma hanya di kita. Ini beban saya Tuhan, tapi untuk hari-hari biar saya yang menanggung, ya, hingga menjadikan kita merasa berat dan susah. Ya, kalau kita sudah menyerahkan beban doa kita kepada Tuhan, udah, jangan lagi itu dipikirkan. Serahkan sama Tuhan, blek. Saya tahu Tuhan akan berbuat sesuatu untuk pokok-pokok doa saya. Yang kita lakukan adalah mengucap syukur, ya, nggak perlu kita berpikir lagi. Kita serahkan sama Tuhan, terima kasih saya sudah berdoa, sudah menyerahkan semua pokok-pokok doa saya kepada Tuhan. Ya, mungkin itu yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga, saudaraku, dalam perjalanan doa yang panjang, masih yang kedua, ya saudaraku, mungkin itu terjadi, saudaraku. Ya, Tuhan adalah perisai, firman Tuhan, dan gunung batuku. Ya, saudara, di dalam ayat firman Tuhan ini, Tuhan adalah perisai. Ya, itu saya punya pengalaman, saudaraku. Ketika saya di rumah sakit, karena suami saya waktu itu kerja di Papua, baru pensiun tahun kemarin, itu saya berjumpa dengan suami setengah tahun sekali dan hanya 2 minggu. Jadi kalau saya sakit, apapun anak itu, saya sendiri. Nah, saat itu saya ada di rumah sakit, waktu mengobati dengkul saya yang suka sakit-sakit, berapa hari di rumah sakit, maaf kata saudaraku, tiba-tiba suatu saat ketika saya sedang pup, kok seperti ada keras, ada yang tajam. Ketika saya ambil saudaraku dan saya suci, ternyata saudaraku ada tulang itu sepanjang ini. Kalau sudah tahu korek api zaman dulu tuh yang ada pentol hitam-hitamnya, nah tulang itu sebesar itu. Nah kalau pentolnya dipatahin, nah sisanya itu segini tuh keluar dari tubuh saya. Saya berpikir, Tuhan, kok bisa tulang sebesar sepanjang ini masuk dalam tubuh saya?
Kalau saya yang makan tanpa sengaja saya keselak tulang itu, kenapa tenggorokan saya nggak sakit? Kalau sedikit saja ada tulang ikan atau apa kena nyangkut di tenggorokan pasti kita sakit. Ini tulang sepanjang ini kok bisa masuk ke dalam badan saya sampai akhirnya eh, eh, keluar di perut saya. Di situ saya ingat berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah perisai, Engkau adalah penolong, Engkau adalah gunung batuku Tuhan. Ya, dan saya diingatkan Tuhan pada saat itu memang saudara, saya sedang berdoa. Ya, saya pernah bersaksi untuk suami saya. Ada kuntilanak yang coba-coba mendekati suami saya. Dia orang Chinese, Kalimantan. Saya sempat dekat dengan dia, dan dia walaupun orang Kristen, Katolik saudaraku, tapi dukunnya kuat saudaraku. Dia pernah marah dengan temannya, teman alumni dia, alumni kuliahnya, karena dia seorang janda dan diganggu saudaraku. Dia cerita sama saya, dia nggak suka diganggu. Lihatin aja, gue bikin mati tuh orang, kayak gitu kan. Dan benar saudaraku, beberapa bulan kemudian temennya itu mati walaupun dibilang serangan jantung. Tapi saya dengan omongan dia. Dan saat itu saya sedang berdoa, saya sedang memerangi segala kuasa-kuasa jahat, niat-niat yang dia nggak benar pada suami saya waktu itu. Dan itu Tuhan ingetin. Dan di situ saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Ya, mungkin dia mau coba-coba saya, tapi karena saya punya Allah yang dahsyat, Allah penolong saya, hingga saya nggak tahu itu tulang atau apa, pokoknya itu keras seperti dan besarnya seperti korek api itu. Saya bilang Tuhan kok ajaib, ya itu bisa lolos dari kehidupan saya. Nah kalau kita benar-benar mendoa, kita berserah kepada Tuhan. Waktu itu saya menyerahkan masalah itu kepada tangan Tuhan. Itu 2014. Saya mulai sakit kena autoimun, yaitu karena masalah saya stres, nggak kuat saya ke masalah itu. Dan Tuhan tolong, itu Tuhan lepaskan, Tuhan protek saya dari hal-hal yang tidak. Saya selalu berdoa. Kalau saya berdoa, saya serahkan Tuhan, dan saya nggak mau pikir-pikirin, ya walaupun itu sempat membuat saya stres. Tapi ketika saya benar-benar menyerahkan kepada Tuhan, saya bisa merasa lega, dan Tuhan tolong saya. Itu pengalaman saya ketika Tuhan menolong saya benar-benar menjadi perisai yang tameng dari segala niat-niat jahat, kuasa-kuasa jahat, ya saudara. Itu kemudian di bagian yang ketiganya, di dalam pengalaman doa yang panjang Daud, harapan pun tiba. Tuhan menjawab doanya. Karena itu dia bersyukur dan memuji Tuhan. Sebab Tuhan adalah perisai dan gunung batu, tempat perlindungan yang aman dan dapat diandalkan. Ya, itu saudaraku yang saya alami. Tuhan adalah penolong, perisai, gunung batu kita. Dia bisa diandalkan. Ya, dan Tuhan tidak pernah tidur. Ya, saudara, kita aja yang tidur, yang suka menggitu. Saat tidur pun Tuhan katakan Tuhan memberkati kita, saudaraku. Kita nggak perlu campur bersusah payah. Padahal Tuhan bilang Tuhan memberkati kita saat kita tidur. Maaf, agak menyimpang sedikit. Mazmur Daud mengajarkan kita untuk tidak berhenti berdoa. Walaupun kadang-kadang Tuhan terlihat jauh. Jangan membentuk asumsi negatif. Tuhan sedang menghukum kita, misalnya. Ataupun Tuhan tidak ada. Tuhan marah. Mungkin karena dosa kita, doa kita tidak dijawab. Jangan, saudaraku. Jangan berasumsi negatif. Tapi dari Mazmur 28 kita tahu, yaitu Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa-doa orang yang berseru kepadanya. Dan dari orang-orang yang menggantungkan harapan hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Ya, dalam Yesaya 40 ayat yang ke-11 mengatakan, seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba
di pangkuannya. Saudara, kita adalah domba-dombanya Tuhan. Dia adalah gembala kita. Saudaraku, kadang saya suka berpikir, ya, sama seperti saya lihat ada DP dari ibu istrinya Pak John Ferry kali ya. Ada Tuhan Yesus sedang menggendong anak kecil. Ya, karena saya merasa bahwa kita tuh adalah sedang digendong. Kita ada domba-domba yang sedang digendong dan domba-domba yang sedang dilindungi oleh Tuhan. Mungkin kita adalah domba-domba yang sempat terhilang dan Tuhan menemukan kita dan kita diprotek oleh Dia. Itu saudaraku, ya. Kita mau sama-sama tahu bahwa kita aman bersama Tuhan. Ya. Dan jangan takut kalau ada doa-doa yang belum terjawab. Mungkin jangan berpikiran, jangan putus asa, mungkin nggak bakalan Tuhan jawab. Kita tunggu, kita sabar, kita percaya bahwa ada waktunya Tuhan bahwa menjawab semua pokok doa kita. Ya, seperti halnya kesaksian-kesaksian Bu Poni, Bu Siana, ya, baru-baru ini saya ke rumah Siana dan saya cerita sharing sama-sama cerita begitu dahsyat pertolongan Tuhan bagi saya untuk saudaraku. Dan pun saya berpikir, iya benar, Tuhan, itu pun saya percaya kita semua pernah mengalami saat apapun apa yang menjadi kebutuhan kita, ya, saya pun sering mengalami itu. Kita hanya tinggal tunggu, ya, kita sudah hanya angkat tangan kita sudah berserah kepada Tuhan dan kita hanya tinggal tunggu Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita. Jadi saudaraku, dalam Mazmur 24 ini kita belajar untuk menunggu, bersabar, untuk semua jawaban-jawaban doa kita. Kita hanya tinggal percaya bahwa suatu saat, saudaraku, doa-doa kita akan Tuhan jawab. Ada tapinya, saudaraku. Kalau dalam Yesaya 4 ayat 11, ya, Dia adalah gembala, kita domba. Kita harus bisa dengar suara gembala kita. Ada banyak gembala-gembala palsu yang bersuara. Tapi kalau domba itu peka dengan suara Tuhan, ya, dia hanya mengikuti arahan dari gembalanya. Itu aja saudaraku yang bisa saya sharingkan. Saya mengucap syukur setiap doa-doa saya, saudaraku, itu selalu Tuhan jawab, ada waktunya. Saya berdoa untuk suami saya pensiun diperpanjang, ya, Tuhan kasih perpanjang. Walaupun saya minta setahun, ya Tuhan hanya kasih berapa bulan, 4 bulan. Itu Tuhan jawab. Tuhan bilang, ya memang jawaban doanya itu enggak setahun seperti permintaanmu. Mungkin kita meminta seperti begini, tapi Tuhan bilang, jawab kok cuma segini Tuhan jawabnya. Ya sebenarnya memang Tuhan menurut Tuhan itulah yang kita butuhkan, memang hanya segitu, bukan yang sebesar yang yang kita doakan, ya. Cara Tuhan menjawab doa kita macam-macam, saudaraku. Malah kadang-kadang kita mendoakan sesuatu, mendoakan satu hal ini, tapi Tuhan jawabnya itu. Tadi kita nggak mengerti. Ya, seperti anak saya, saudaraku, kita udah berdoa yang nomor 3 si Tania ini berdoa untuk dia di Jogja masuk psikologi, saudaraku, ya. Kita udah berdoa ini karena dia psikologi, tiba-tiba saudaraku, ya, dia berubah untuk menjadi untuk coba ilmu kelautan. Akhirnya dia diterimanya di Purwokerto di Unsur Ilmu Kelautan, ya. Kok kita berpikir kok yang kita doakan adalah dia jadi psikolog, ya, ambil psikologi, saudaraku, ya. Sudah lama kita doakan ini, ya. Kenapa kok tiba-tiba yang Tuhan jawab adalah dia masuk ilmu kelautan, ya. Ternyata adalah ketika kita korek-korek, anak ini rupanya juga kepingin masuk di ilmu kelautan, ya. Tapi memang yang pokoknya adalah psikologi. Dan itu akhirnya kita doakan dan Tuhan kasih. Itunya di situ terserah Tuhan mau psikologi atau ini dapatnya, ya akhirnya di Unsur. Dan puji Tuhan, kami juga mendapat kemudahan. Dia hanya bayar satu semester 3 juta, saudara. Begitu baiknya Tuhan buat saya. Saudara, kalau misalnya
Saya bayangkan saudaraku, suami saya di Papua, anak pertama saya di Lampung, anak nomor 2 di Jogja, anak yang nomor 3 di Purwokerto. Saya ada 4 dapur. Ya, ada 5 dapur saudaraku. Dan harus setiap bulan saya subsidi untuk ini suami, untuk anak yang nomor 2, nomor 3. Nah, ini secara manusia mungkin akan stres, akan dari mana. Tapi saudaraku, secara ajaib ya, dengan gaji yang saya terima itu blek tiap bulan, walaupun tiap bulannya habis, itu tak saya per bulan itu pasti saya utamakan, tapi semua Tuhan cukupkan. Tidak ada yang kurang. Itulah saudaraku baiknya Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Makasih. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk sharing firman-Mu yang begitu indah. Dan Tuhan mengingatkan kami untuk tetap terus berdoa. Tuhan mengajarkan kami untuk tidak berhenti berdoa dan hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya setiap doa-doa kami, apapun itu Tuhan, Engkau akan menjawabnya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu yang Kau tetapkan untuk menjawab doa-doa kami. Ajar kami bersabar, setia, mendengarkan, menunggu semua jawaban doa-doa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan sebab Engkau baik. Kami tahu kami adalah domba-domba-Mu Tuhan yang akan Kau jaga. Kami adalah biji mata-Mu yang akan Kau jaga Tuhan Yesus. Demikian rupa Tuhan, sehingga protek-Mu buat kami ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk semua teman-teman kami di Zoom ini Tuhan Yesus. Mungkin ada doa-doa yang sudah lama mereka serahkan kepada Tuhan. Kerinduan hati mereka Tuhan. Apapun itu saat ini Tuhan, apakah berdoa untuk orang tua, mertua mereka yang belum mengenal Tuhan, suami atau anak mereka yang belum Tuhan meninggalkan Tuhan dan jauh kepada Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan buka jalan, Engkau akan menjawab Tuhan Yesus. Kami akan hanya tunggu waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Hening atas firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam Mazmur 28 ayat 8 mengatakan, Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Daud memiliki pengalaman luar biasa bersama Tuhan. Ketika mengalami masa-masa suram dalam hidupnya, ia tetap menguatkan hati untuk percaya dan menaruh pengalaman hanya kepada Tuhan. Dan terbukti pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Itulah sebabnya Daud berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Daud juga menambahkan bahwa Tuhan adalah benteng keselamatan baginya. Bahkan Tuhan sendiri menyatakan bahwa Dia adalah benteng bagi umat-Nya seperti tertulis dalam Mazmur 48 ayat 4. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Saudaraku, jika berbicara tentang benteng, pikiran kita pasti terarah kepada hal yang berhubungan dengan perang. Apa itu benteng? Definisi dari kata benteng adalah bangunan tempat untuk berlindung atau bertahan dari serangan musuh. Dinding atau tembok untuk menahan serangan. Apa maksud Tuhan menyatakan dirinya sebagai benteng? Ini untuk menegaskan bahwa Dia akan memberikan perlindungan yang sempurna kepada anak-anak-Nya. Bahkan Dia akan memperlakukan kita
sebagai biji matanya sendiri. Sehingga sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Saudara, jadi apa yang kita takutkan? Memang perjalanan kekristenan kita bukanlah perjalanan yang bebas dari ujian dan tantangan. Karena musuh atau si iblis selalu berusaha menyerang kita dari segala sisi kehidupan kita ini. Dan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah si iblis. Mereka bekerja 24 jam untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu saudara, kita harus selalu berjaga-jaga di dalam doa. Tetapi jangan takut. Mari hadapi semuanya ini dengan iman yang teguh. Berserah kepada Tuhan dan percayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Niscaya kita akan aman dalam lindungannya. Karena sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jika Tuhan yang menjadi benteng hidup kita, ada jaminan keamanan pasti. Karena itu jangan pernah kita tinggalkan Tuhan dan hidup di luar Tuhan. Berdoa dan selalu merenungkan firman Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam breakout room, ya. Nanti akan sudah dibagi, ya. Nanti kita akan di sana berdoa masing-masing, ya. Jadi artinya ada 3 orang di dalamnya saling mendoakan, bukan berdoa masing-masing, saling mendoakan, ya. Kita ada 25 menit di sana. Setelah itu kita akan kembali ke main room lagi dan akan kita tutup